Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haji Santoso dengan NIM F1E 222044. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu agroindustri dan teknologi. Di sini judul saya itu Rancang Bangun Pengering Biji Kakao Otomatis Berbasis Arduino Uno. Backgroundnya di sini yaitu kakao merupakan salah satu komoditi ekspor non migas yang memiliki prospek cukup cerah sebab permintaan di dalam negeri juga semakin kuat dengan semakin berkembangnya sektor agroindustri yang menggunakan bahan dasar kakao seperti permen, bubuk coklat, susu, bahan dasar domestik dan lain-lain. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penghasil tanaman kakao. Luas lahan perkebunan kakao di provinsi pada tahun 2019 adalah 2.640 hektar. Budidaya kakao dirasa memberikan keuntungan untuk petani sehingga pemanfaatan lahan kosong ditingkatkan dengan melaksanakan budidaya kakao. Untuk problem yang ada di tanaman kakao di Provinsi Jambi yaitu untuk pengeringan biji kakao secara tradisional sangat bergantung pada sinar matahari. Hal ini menyebabkan proses pengeringan menjadi tidak efisien dan tidak konsisten, terutama pada musim hujan. Variabilitas cuaca dapat menyebabkan biji kakao tidak kering secara merata yang dapat menurunkan kualitas dan menyebabkan tumbuhnya jamur. Proses pengeringan secara tradisional membutuhkan waktu yang lama, yang dapat meningkatkan risiko kerusakan biji kakao. Waktu yang lama ini juga dapat menghambat produktivitas petani kakao. Pengeringan tradisional seringkali tidak memiliki kontrol suhu dan kelembapan yang tepat. Untuk goalnya sendiri di sini ada 5, yaitu yang pertama ada peningkatan efisiensi, dua kontrol kualitas yang lebih baik, yang ketiga mengurangi ketergantungan pada cuaca, yang keempat kemudahan penggunaan, yang kelima peningkatan kualitas biji kakao. Tujuan dari perusahaan ini yaitu dalam konteks rancang bangun pengering biji kakao otomatis, tujuan perusahaan melampaui sekedar menciptakan sebuah alat. Perusahaan ini memiliki visi untuk mentransformasi industri kakao, terutama bagi para petani kecil dengan menghadirkan solusi pengeringan yang efisien dan kualitas tinggi. Untuk value proposition customer-nya, yang pertama ada pain, yaitu ketergantungan pada cuaca, waktu pengeringan yang lama, kurangnya kontrol kualitas, risiko kerusakan biji kakao. Untuk gain-nya yaitu peningkatan kualitas biji kakao, peningkatan efisiensi produksi, pengurangan ketergantungan pada cuaca, peningkatan pendapatan petani. Untuk customer job-nya yaitu ada 4 poin. Yang pertama mempersiapkan biji kakao untuk pengeringan. Yang kedua pengeringkan biji kakao. Yang ketiga memastikan kualitas biji kakao. Yang keempat yaitu mengelola waktu dan tenaga kerja. Untuk produk yaitu repair. Yang pertama ada otomatisasi proses pengeringan. Yang kedua kontrol suhu dan kelembapan yang presisi. Yang ketiga pengurangan waktu pengeringan. Yang keempat pengurangan ketergantungan pada cuaca. Untuk produk servisnya ada 6 poin. Yang pertama ada instalasi dan pelatihan. Yang kedua layanan pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketiga dukungan teknis. Yang keempat konsultasi dan pendampingan. Yang kelima layanan monitoring dan analisis data. Yang keenam jaminan dan garansi. Untuk game creatorsnya ada 6 poin juga. Untuk yang pertama yaitu optimalisasi kualitas biji kakao, dua peningkatan efisiensi energi, tiga integrasi dengan teknologi lain, empat fleksibilitas dan adaptabilitas, lima layanan tambahan, enam keberlanjutan lingkungan. Untuk market sendiri, yang pertama yaitu petani skala kecil atau mandiri. Kelompok ini mungkin menjadi target awal yang menarik karena seringkali menghadapi kendala dalam proses pengeringan tradisional yang bergantung pada cuaca. Pengering otomatis dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka. Yang kedua ada kelompok tani atau koperasi. Kelompok ini memiliki potensi adopsi yang lebih tinggi karena pengembalian keputusan yang kolektif dan potensi untuk investasi bersama. Yang ketiga yaitu perusahaan pengelolaan kakao skala menengah dan besar. Perusahaan ini umumnya sudah memiliki sistem pengeringan, tetapi mungkin tertarik dengan solusi yang lebih hemat energi, terkontrol, atau terintegrasi dengan sistem otomasi lainnya. Untuk kompetitian, yang pertama yaitu biaya. Potensi biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pengering otomatis komersial. Yang kedua, kustomisasi. Kemampuan untuk menyesuaikan sistem kontrol sesuai kebutuhan spesifik petani. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Antar muka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami oleh petani. Yang keempat yaitu efisiensi energi. Potensi integrasi dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya untuk mengurangi biaya operasional. Yang kelima itu fitur tambahan. Kemampuan untuk menambahkan sensor dan fitur lain seperti pemantauan jarak jauh atau notifikasi.
Selanjutnya itu fungsionalitas. Yang pertama yaitu pengaturan suhu otomatis, pembacaan suhu, pengendalian pemanas, logika PID. Yang kedua yaitu pengaturan waktu pengeringan otomatis, bisa pengaturan durasi, kontrol waktu, atau alarm atau notifikasi. Yang ketiga yaitu kualitas pengeringan yang lebih baik dan seragam. Kontrol suhu dan waktu yang otomatis akan menghasilkan kualitas biji kakao yang lebih konsisten dan mengurangi risiko kerusakan akibat pengeringan yang tidak tepat. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Proses pengeringan yang otomatis mengurangi kebutuhan pengawasan manual yang intensif, memungkinkan petani untuk fokus pada tugas lain. Yang kelima yaitu potensi peningkatan pendapatan. Kualitas biji kakao yang lebih baik dapat meningkatkan nilai jual dan potensi pendapatan petani. Kemudian yaitu fitur alat. Fitur alat yang pertama yaitu kontrol waktu pengeringan otomatis. Yang kedua kontrol kelembapan otomatis. Yang ketiga pemantauan jarak jauh. Yang keempat integrasi dengan energi terbarukan. Yang kelima kontrol kecepatan kipas. Yang keenam yaitu mode pengeringan yang dapat diprogram. Untuk arsitekturnya yaitu yang pertama itu ada material. Di dalam material itu terdapat studi literatur yaitu biji kakao, Arduino, sensor suhu dan kelembapan. Kemudian masuk kepada mesin, yaitu perlengkapan kerja untuk merangkai alat. Kemudian ada laptop, yaitu aplikasi Proteus dan Arduino IDE. Kemudian lanjut ke metode, yaitu perakit rancangan, pengujian rancangan, analisis hasil pengujian. Selanjutnya masuk ke manajemen, yaitu penulisan laporan, pelaksanaan penelitian, dan publikasi artikel keilmuan. Mungkin finishnya itu rancang bangun ada pengering biji kakao otomatis berbasis Arduino Uno. Untuk roadmap sendiri di sini dari tahun 2025, yaitu fase konseptualisasi, prototip awal, dan pengembangan fungsionalitas inti. Masuk pada tahun 2026, yaitu fase penyempurnaan, fungsionalitas, pengembangan fitur, tambahan, dan validasi lapangan awal. Masuk pada tahun 2027, yaitu fase validasi, lapangan intensif, dan persiapan produksi skala kecil. Masuk kepada tahun 2028, yaitu produksi skala kecil dan komersialisasi awal di tingkat lokal. Kemudian masuk kepada desain alat. Sedikit di sini saya jelaskan yaitu alat ini bekerja dengan cara memanaskan udara di dalam ruang pengering dan mengalirkan udara tersebut melalui biji kakao untuk menghilangkan kadar air. Proses pemanasan dan sirkulasi udara ini dikontrol secara otomatis oleh Arduino Uno. Berdasarkan suhu dan waktu yang telah diatur oleh pengguna, sensor secara terus-menerus memantau kondisi di dalam ruang pengering dan memberikan umpan balik ke Arduino Uno untuk menjaga parameter pengeringan tetap optimal. Dengan demikian, alat ini memungkinkan proses pengeringan yang lebih terkontrol, efisien, dan menghasilkan kualitas biji kakao yang lebih baik dibandingkan metode pengeringan tradisional yang bergantung pada cuaca. Selanjutnya itu ada komponen. Di sini saya menggunakan Arduino, LCD, dan juga kipas DC, motor DC, modul relay. Selanjutnya yaitu cara kerja alat. Cara kerja alat. Yang pertama penjelasan skematik. Satu, yaitu sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan dari buah kakao yang sedang dikeringkan. Yang kedua, Arduino Uno berfungsi untuk mengontrol sistem kerja dari semua komponen yang ada di dalam rangkaian mulai dari sensor, LCD, driver motor, dan modul relay. Yang ketiga, LCD berfungsi untuk menampilkan data suhu dan kelembapan yang dibaca oleh sensor. Yang keempat, driver motor L298N berfungsi untuk mengendalikan motor DC dan kipas. 5. Modul relay berfungsi untuk menjadi saklar pemutus arus ke heater dengan besar tegangan output 220 volt dan input 5 volt yang nantinya harus akan diputus oleh Arduino sesuai dengan program atau lebih tepatnya modul relay sebagai saklar otomatis. Yang keenam, push button berfungsi untuk start dan stop program rangkaian dari alat tersebut. Yang ketujuh, buzzer. Buzzer akan hidup pada saat akan memulai proses pengeringan biji kakao pada saat kelembapan yang ingin dicapai sudah sampai. Yang kedelapan ada motor DC. Berfungsi sebagai penggerak pengaduk biji kakao di dalam tabung silinder agar suhunya merata. Yang kesembilan, kipas. Berfungsi untuk menyebarkan panas yang dihasilkan heater ke seluruh tabung silinder agar panasnya merata. Yang kesepuluh,
heater berfungsi untuk menghasilkan panas yang nantinya akan digunakan untuk pengeringan biji kakao. Selanjutnya di sini ada business model kanvas. Untuk key partnersnya sendiri yaitu pemasukan komponen elektronino seperti kemudian pemasok material untuk ruang pengering, kemudian kelompok tani atau koperasi kakao, yang kemudian dinas pertanian setempat, kemudian bengkel atau workshop lokal seperti perakitan skala besar, kemudian penyedia layanan logistik. Kemudian masuk kepada key activities, terutama yaitu memasok komponen elektronik, memasok material untuk ruang pengering, kelompok tani koperasi kakao, dinas pertanian setempat, bengkel atau workshop lokal, penyedia layanan logistik. Kemudian masuk ke key roasters, yaitu tim pengembang seperti elektronika, pemrograman dan desain produk, kemudian pengetahuan dan keahlian dalam teknologi Arduino dan pengering kakao, jaringan pemasok komponen elektronik dan material, fasilitas perakitan, kemudian jaringan pemasaran dan penjualan, kemudian sumber daya finansial untuk operasional dan pengembangan. Kemudian masuk kepada value proposition. Pertama yaitu pengerian terkontrol. Kualitas biji kakao yang lebih baik dan seragam karena suhu dan waktu pengering yang otomatis dan presisi. Kemudian efisiensi waktu dan tenaga, yaitu mengurangi ketergantungan pada cuaca dan kebutuhan pengawasan manual yang intensif. Selanjutnya itu mengurangi risiko kerugian, mencegah kerusakan biji kakao akibat pengeringan yang tidak tepat atau terlalu cepat atau terlalu lambat hingga berjamur. Kemudian potensi peningkatan pendapatan. Kualitas biji kakao yang lebih baik dapat meningkatkan nilai jual. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama edukasi dan pelatihan penggunaan produk. Yang kedua dukungan teknis dan layanan purna jual atau perbaikan spare part. Yang ketiga yaitu komunikasi personal dan kunjungan lapangan. Yang keempat pembentukan komunitas pengguna untuk berbagi pengalaman. Yang kelima pengumpulan umpan balik untuk pengembangan produk lebih lanjut. Selanjutnya ada channel. Yang pertama yaitu penjualan langsung kepada petani dan kelompok tani, kerjasama dengan kelompok tani koperasi sebagai agen penjualan atau distributor, pameran dan acara pertanian lokal atau regional, pemasaran online melalui media sosial dan platform lokal. Selanjutnya ada customer segment, yaitu petani kakao skala kecil, individu atau kelompok, kemudian kelompok tani koperasi kakao potensi di masa depan, kemudian pengusaha pengelolaan kakao skala mikro atau kecil. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama biaya pengadaan komponen elektronik, yang kedua biaya material untuk ruang pengering, yang ketiga biaya tenaga kerja, pengembangan perangitan pemasaran atau dukungan, yang keempat biaya pemasaran dan penjualan, yang kelima biaya operasional seperti listrik, transportasi dan lain-lain, yang keenam yaitu biaya pengembangan produk lebih lanjut, yang ketujuh ada biaya layanan purna jual dan garansi. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama adalah penjualan unit pengering biji kakao, kemudian pendapatan dari layanan purna jual dan perbaikan. Yang ketiga ada potensi di masa depan yaitu penjualan spare part dan aksesoris. Yang kelima itu potensi di masa depan yaitu pendapatan dari pelatihan lanjutan atau konsultasi. Selanjutnya yaitu kayak milestone. Untuk April 2025, yaitu prototip siap uji lapangan, yaitu penyelesaian prototip siap lengkap dan dimulainya uji coba pada biji kakao. Selanjutnya pada Mei 2025, yaitu validasi lapangan dan feedback pengguna awal, yaitu evaluasi hasil uji coba dan penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik petani. Selanjutnya yaitu Juni 2026, produksi skala kecil dan peluncuran resmi, yaitu produksi terbatas untuk 50 unit pertama dan peluncuran ke pasar lokal. Selanjutnya Juli 2026 yaitu kemitraan dengan Dinas Pertanian Lokal, yaitu penandatanganan kerjasama untuk adopsi teknologi skala lebih luas. Selanjutnya yaitu Agustus 2027 yaitu ekspansi nasional dan diversifikasi produk, yaitu perluasan ke pasar nasional dan penerapan sistem pada komoditas pertanian lain. Kemudian selanjutnya ada financial snapshot, yaitu yang pertama ada biaya produksi per unit. Yang pertama yaitu Arduino Uno dan Shell RP 150.000. Kemudian seluruh dan kelembapan DHT22 atau sejenisnya RP 50.000. Elemen pemanas yaitu heater, resistor, lampu pemanas atau dan lain RP 100.000. Blower atau kipas RP 80.000. Kemudian ada relay atau solid state relay RP 50.000. Kemudian power supply RP 100.000. Kabel, konektor, jumper RP 50.000. LCD atau display
Rp 75.000. Subtotal komponen elektronik yaitu Rp 705.000 rupiah. Selanjutnya itu biaya produksi per unit untuk subkomponen mekanik dan material. Yang pertama rangka alat pengering yaitu Rp 200.000, kemudian bak atau wadah pengeringan Rp 50.000, pintu dan engsel Rp 30.000, pencekat atau insulator Rp 40.000, peralatan pendukung Rp 20.000. Subtotal komponen mekanik dan material Rp 340.000. Selanjutnya total estimasi biaya proyek. Biaya prototip dan pengajuan Rp 50.000, biaya tak terduga Rp 50.000. Subtotal biaya lain-lain Rp 100.000. Jadi di sini subtotal biaya keseluruhan yaitu dari komponen elektronik berjumlah Rp 705.000 ditambah dengan komponen mekanik dan material Rp 340.000 ditambah biaya lain-lain Rp 100.000. Jadi total keseluruhannya ada itu Rp 1.145.000. Kemudian masih di Financial Snapshot, untuk harga jual ke pasar, yaitu harga jual rata-rata per unit 3 juta. Jadi margin kotor per unit itu Rp 1.855.000. Untuk target penjualan awal di tahun 2026, targetnya yaitu 50 unit, estimasi pendapatan Rp 150 juta, dan estimasi laba kotor Rp 90.750.000. Pada tahun 2007 yaitu proyeksi pengembangan, target penjualannya yaitu 250 unit. Estimasi pendapatan yaitu Rp 750 juta dan estimasi laba kotornya Rp 463.750.000. Baik, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari hasil tugas saya ya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.